Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi qala fi kitabil karim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Akum rasulun min anfusikum wa fi riwayatin min wa fi riwayatin min anfasikum, bukan min anfusikum tapi min anfasikum. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Intawallahu faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu. Alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Nabiyil qail man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa fi riwayatin kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Tinggal lahunya duluan apa syafi'annya yang duluan, sama saja. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak Dewan Guru Pondok Pesantren Lirboyo 6 Darul Amanah Siddiq yang saya hormati, ibu-ibu Dewan Guru dan pengurus Pondok Pesantren Darul Amanah Siddiq Lirboyo 6 Darul Amanah Siddiq yang saya hormati, anak-anak sekalian, santri putra dan putri yang saya sayangi. Alhamdulillah kita bisa mengadakan, mengagungkan maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita masuk di dalam hadis tadi, barang siapa yang mengagungkan maulidku, maka besok di hari kiamat aku akan menjadi orang yang memberikan syafaat kepadanya. Mengagungkan maulid Nabi ini tidak harus seperti ini, tidak harus kita bikin acara seperti ini. Sampean sholat, sampean niati takzimu maulidin Nabi, ya hasil takzimu maulidin Nabi. Sampean sekolah, sampean niati takzimi maulidin Nabi, berhasil. Hasil maksudnya artinya kita juga termasuk takzimi maulidin Nabi. Cuma acara-acara seperti ini juga bagus, artinya ini untuk menunjukkan bahwa kita itu mencintai kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak akan mau'izatul hasanah, saya akan ngaji itu ya ngaji, jadi harus ada materinya namanya ngaji. Kalau cuma ngomong, ya semua bisa ngomong. Ngaji itu ya harus ada materinya. Tadi dari maulid yang sudah dibacakan, mulai dijelaskan pertama kali laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang, benar-benar telah datang kepada kalian Rasul yang dari golongan kalian, maksudnya dari golongan manusia, bukan malaikat. Kan ada orang-orang yang gak percaya itu ingin utusan itu berupa malaikat.
Kalau utusan itu malaikat kami percaya. Utusan itu ya manusia. Min anfusikum. Makanya dalam sebagian riwayat bukan min anfusikum tapi min anfasikum. Dari orang yang paling mulia di antara kalian. Jadi Kanjeng Nabi itu yang memang paling mulia. Anfas itu nafis. Nafis itu orang yang paling berharga. Dalam sebagian riwayat disampaikan seperti itu. Azizun yang mulia. Alaihi ma'anitun. Alaihi ma'anitum. Harisun alaikum. Masayang pada kalian. Bil mu'minina raufun, yang maha sayang kepada orang-orang. Harisun itu sangat cinta. Lubo apa namanya, ain wakhirsin, dari wakhirsin lubo itu berarti cinta yang sangat, itu namanya lubo. Kemudian selanjutnya dari yang dibaca tadi dari Alhamdulillahil itu mulai menjelaskan Rasulullah fasubhanahu wa ta'ala mim malikin aujada nura nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla ayyakhluqa adama minat dinil lazim. Jadi Rasulullah itu diciptakan pertama kali, diciptakan nurnya, bukan Rasulullah, nurnya itu sudah diciptakan pertama kali. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menciptakan nurnya Kanjeng Nabi Muhammad, diambil dari nurnya Allah. Makanya nggak perlu heran kalau Rasulullah itu orang yang paling istimewa, sangat istimewa. Orang Jawa itu biasanya kan gitu, kalau pingin mubalaghah itu apa? Berlebihan atau apa? Menguahkan itu ya gitu. Istimewa, wah. Sangat istimewa. Karena apa? Karena ya memang diciptakan itu ya memang dari nurnya. Di samping Rasulullah itu diciptakan dari nurnya Allah. Sebenarnya dunia seisinya, dunia dan akhirat, langit dan bumi ini diciptakan itu ya karena Rasulullah. Makanya kan tadi ketika mahal-mahalan sampaikan ya arusal khafiqaini, pengantin dua alam, yaitu dunia dan akhirat. Tahu pengantin sampai? Pengantin tahu nggak? Apa? Pengantin itu semua yang ada di acara itu, acara resepsi pengantin itu, semua didatangkan untuk siapa? Untuk pengantin. Semua kambing dipotong, lembu dipotong, semuanya untuk pengantin. Jadi pas bumi dan langit ini diciptakan yang memang untuk Kanjeng Nabi pengantinnya. Loh tapi Kanjeng Nabi kok nggak kaya? Pengantin itu semua didatangkan untuk pengantin. Es krim didatangkan, teh botol didatangkan, semua didatangkan untuk pengantin. Pengantinnya makannya akeh, banyak makannya pengantinnya. Pengantinnya gak akeh, nek mangan orang akeh pengantinnya. Sing akeh lah sing rewah. Sidik-sidik icip, penerima tamu. Lu sidik makan memburi, lu sidik. Pengantin nih, mana enak mangan, wis enak mangan. Pinginnya apa? Pinginnya wis endang-endang, tamune do bubar kabeh. Ini akan seperti itu pengantin itu. Itu maksudnya seperti itu. Ya arusal khafiqaini. Nah tadi sampaikan min nurihi qabla ayyakhluqa adama minat dinil lazim. Jadi Kanjeng Nabi itu diciptakan dari nurnya Allah pertama kali, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat. Ada seorang kiai itu ketika ceramah pengantin itu gitu,
Jadi kita kalau jadi pengantin itu ya persis niru pengantinnya Nabi Adam. Nabi Adam itu ketika jadi pengantin kan di surga, tapi kumpulnya nggak di surga, kumpulnya di surga. Artinya pengantin itu ya gitu, pengantin itu jadinya pengantin ya di apa namanya bahasanya itu rias apa pelaminan, di pelaminan. Tapi kumpulnya jangan di pelaminan, kumpulnya pelaminan dari tontonan wong akeh. Ya kan? Nabi Adam itu gitu, kumpulnya bukan gak sempat kumpul di surga itu, belum sempat kumpul, kumpulnya baru ketemu di dunia, kumpulnya di dunia. Ada yang protes itu, sampean kok gak melanggar, saya kira-kira nggak hidup di dunia, urip di surga. Ada yang protes, ada. Ya itu termasuk Nabi Musa kalau nggak salah yang protes. Karepe dhewe. Sampeyan ini lak karepe dhewe ngono jenenge nek mikir ngono. Saya ini dibikin melanggar seperti ini ya karena memang Allah menciptakan saya itu untuk menjadi pengganti di bumi, bukan di surga. Ya. Dalam surah Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Memang ja'ilun fil ardi, bukan ja'ilun fil jannati. Meskipun Nabi Adam itu diciptakan di surga. Diciptakan di surga. Akhirnya setelah melanggar turun ke muka bumi. Setelah turun di muka bumi, minta maaf, minta ampun Nabi Adam. Rabbana inni zalamtu nafsi faghfirli, kan gitu. Baca doa, diajarkan doa itu. Setelah baca doa itu baru diterima tobatnya. Loh niku apa yang dilakukan Nabi Adam itu apa dosa? Enggak dosa. Jangan sama lihat dosa. Nabi itu maksum. Iya kan? Sama baca Aqidatul Awam, Nabi itu jadi tidak pernah Nabi itu melakukan dosa. Lalu Nabi Adam itu bukan dosa. Niku senes dosa. Niku jenenge min babi hasanatul abror sayyatul muqarrabin. Hasanatul abror sayyatul muqarrabin. Jadi kalau menurut orang-orang baik itu sebenarnya baik. Cuma kalau karena para nabi itu muqarrabin, ya itu dianggap kayak pelanggaran. Cara-cara wong Jawa itu barang gak ilok, bukan barang dosa, bukan, tapi barang gak. Terus setelah diampuni, ya diampuni tapi nggak balik ke surga lagi. Makanya sampean kalau ada melanggar gitu, terus sampean minta maaf sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya minta maaf. Terus dihukum sama digundul, diguyur. Loh, saya kan sudah minta maaf, tapi kok masih diguyur? Ya sama. Bukan berarti kalau sudah dimaafkan terus guyurannya hilang, ya, hukumannya tetap ya. Nabi Adam itu diampuni sama Allah, tapi bukan berarti terus harus balik ke surga lagi, ya enggak. Diampuni tetap, tapi jatah hukuman turun ke dunia ya tetap di dunia. Wa arada fakhrahu alal asya, keagungan Nabi itu ditampakkan semua kepada semua benda, bukan cuma semua makhluknya Allah. Wa qala hadza sayyidul anbiya, ini loh pimpinan para nabi. Gusti majikan kan pimpinan para nabi. Wa ajalul asfiya, dan paling agung-agungnya orang-orang pilihan. Wa akramul habaib, paling mulianya kekasih. Para malaikat pada heran, akhirnya tanya, kila wa Adam. Loh, itu apa Nabi Adam? Oh bukan, itu bukan Nabi Adam. Qala Adamu, katanya Allah, qala Adamu bihi unilu a'lal maratib. Nabi Adam itu sebab kanjeng Nabi saya berikan derajat tertinggi. Akhirnya tanya lagi, kila wa Nuh, apa itu Nabi Nuh? Bukan Nabi Nuh.
Nabi Nuh itu bisa selamat dari tenggelam ya karena kanjeng Nabi. Bihi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Jadi kanjeng Nabi Nuh itu bisa selamat dari tenggelam ya gara-gara kanjeng Nabi Muhammad. Dan orang-orang yang menentang itu semuanya hancur, semuanya binasa ya karena kanjeng Nabi Muhammad. Kila wa Ibrahim, apa itu Nabi Ibrahim? Oh bukan, Ibrahim itu sebut kanjeng Nabi Muhammad, maka dia bisa mengeluarkan hujahnya kepada mereka penyembah-penyembah berhala. Nabi Ibrahim itu kan membuntung ya, memotong, menghilangkan kepala semua berhala-berhala itu, kecuali yang besar yang tidak dihilangkan. Maka ketika ditanya sama Namrud, kamu jangan, loh kok tanya saya? Tanyakan sama yang paling besar, Kabiru. Tanyakan sama yang paling besar ini. Coba tanyakan. Ya bingung, mau berhala ditanyai ya enggak. Paling yang paling besar ini yang menghancurkan semua itu karena iri. Ditanya lagi wa Musa, apa itu Nabi Musa? Bukan, Musa itu saudaranya Nabi ini. Tapi ini hadza habibun. Kanjeng Nabi ini adalah kekasih Allah. Kalau Musa itu bukan Habib julukannya, tapi Kalim yang didahului Allah. Wa Isa, apa itu Nabi Isa? Bukan. Isa itu cuma yubasyiru bihi, bahwa kabar gembira dengan kanjeng Nabi Muhammad. Nah kalau ini wa huwa baina yaday nubuwatihi kal hajib. Terus siapa faman hadzal habibul karimul ladzi albastahu khulatal waqar? Siapa terus nabi yang panjenengan berikan perhiasan kehormatan ini? Perhiasan kemuliaan sama memuliakan ini siapa? Wa tawajtahu bitijanil mahabati wal iftikhar, dan panjenengan berikan mahkota berupa mahkota mahabah. Mahabah itu mahkota wibawa, kewibawaan dan keagungan. Wa nasyarta ala ra'sil asoib qala huwa nabiyyun istakhartu. Ini adalah nabi yang aku pilih dari keturunan Lu'ay bin Ghalib, yang ditinggal mati oleh ayahnya, kemudian ibunya akhirnya diasuh oleh kakeknya, kemudian oleh paman kandungnya yang bernama Abu Thalib. Akhirnya dijelaskan yub'atsu min Tihamah. Jadi kanjeng Nabi itu diutus dari tanah Tihamah, dari Mekah sana. Baina yadayil kiamah, mendekati kiamat. Makanya kalau semalam ada film kiamat sudah dekat, ya karena memang kanjeng Nabi itu yub'atsu baina yadayil kiamat, diutusnya itu memang sudah mendekati kiamat. Maksudnya daripada nabi-nabi yang lain, ini kan sudah dekat kiamat. Kiamat sudah dekat, yang jelas semakin katanya Deddy Mizwar itu gitu. Kaji siapa itu namanya di film kiamat sudah dekat itu? Nah, itu apa kiamat benar-benar dekat? Yang jelas tambah dekat. Tapi jangan khawatir, insya Allah masih jauh. Kiamat kubro itu masih jauh. Oh, kiamat kubro masih jauh, berarti saya belum nikah masih aman loh. Kiamat kubronya masih jauh, kiamat sughronya ya tidak tahu. Kalau kiamat sughro itu apa? Kematian itu namanya kiamat sughro. Ya tidak tahu. Bisa jadi sampean duluan, saya belakangan, apa saya belakangan sampean duluan, ya nggak tahu ya. Kan nggak tahu siapa yang tahu. Wong mati itu datangnya tanpa permisi, tanpa memberitahukan. Tidak ada yang tahu. Kalau kiamat kubro masih jauh. Kiamat itu nanti
akan datang kalau sudah tidak ada orang Islam sama sekali, itu baru kiamat datang. Itu pun tidak ada bayi lahir. Jadi sebelum kiamat itu selama 30 tahun tidak ada bayi yang lahir di muka bumi ini, baik lahir dari pernikahan maupun dari perzinahan. Kenapa kok nggak ada bayi yang lahir? Sebab tidak mungkin Allah menurunkan kiamat kalau masih ada orang-orang baik, masih ada orang yang mau sholat. Kita kalau makanya biar kiamat tidak semakin dekat, sampai sholat, rajin sholat, cari ilmu yang benar. Ingat bahwa ilmu itu dicabut dari muka bumi ini oleh Allah, bukan langsung dicabut. Jadi sama yang asalnya pandai, asalnya hafal alfiah, hafal ini, hafal itu, terus langsung jadi bodoh kan? Enggak ya. Tapi bagaimana? Innallaha la yakbidul ilma intiza'an walakin yakbiduhu biqabdil ulama. Tapi Allah itu mencabut ilmu dengan mencabut para ulama. Maksudnya mencabut para ulama, diwafatkan, dimangkatkan. Para ulamanya mangkat, generasinya tidak ada yang mencari ilmu. Loh, ya ini yang akan menyebabkan ilmu itu diangkat, semua tidak ada ilmu. Akhirnya orang-orang bodoh semua, sampai mendekati kiamat itu ada orang tua itu yang bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditanya sama cucunya, ini apa gunanya? Tidak tahu. Saya tidak tahu, yang penting orang-orang dulu bacanya seperti ini. Akhirnya nggak ada yang mau belajar. Ini yang terakhir sendiri, setelah itu sudah jelek semua. Dan besok mendekati hari kiamat ini, kalau sekarang kan orang-orang pada protes ini kaum hawa kan pada protes ya. Kalau punya suami kawin 2, 3, 4 poligami mesti protes rame. Agim poligami rame ya. Protes hakim ini katanya melarang poligami, sekarang dia malah poligami sendiri, makanya tenggelam sekarang. Dulu siapa tuh Masdar Farid apa siapa tuh orang PBNU dulu pernah juga gitu melarang poligami, terus dia sendiri malah poligami. Nah ini namanya kabur maktan indallah takulu malah taf'alun. Nah, melarang poligami, lawang ayatnya aja jelas, fankihu ma tobalakum minan nisa berapa? Masna wa thulatha wa ruba. Malah gak ada wakil, gak ada malah masna wa thulatha wa ruba ya. Kalau sekarang orang-orang gitu, besok mendekati hari kiamat, satu orang laki-laki ini dikejar 40 perempuan. Dikejar, bukan nyari 40 perempuan, enggak, dikejar-kejar, jadikan rebutan 40 perempuan. Ya, siapa yang ingin dikejar-kejar 40 perempuan? Ya uripo mendekati kiamat. Dan menjelang kiamat ini orang yang paling baik adalah orang yang bilang gini, bilangnya, nek laki ojo ning dalan-dalan. Kalau kawin jangan di jalan-jalan. Jadi zaman itu sudah tidak karu-karuan, orang kawin itu sudah kayak kambing itu. Jadi asal nampak wanita langsung dipajangi, dikawin. Itu aja. Nah, orang yang bilang seperti itu katanya Kanjeng Nabi, ini kayak Abu Bakar di antara kalian. Abu Bakar tahu Abu Bakar ya? Sahabat paling baik. Dalam sebagian riwayat ini paling baik adalah Abu Bakar. Dalam sebagian riwayat lain yang itu cinta kepada alun Nabi ya, ada yang mengatakan sahabat Ali yang paling baik, paling utama. Karena sahabat Ali itu yang menantu Kanjeng Nabi masih alun bed. Yang lainnya ada yang mengatakan Abu Bakar, karena khalifah pertama itu ya Abu Bakar. Jadi orang yang bilang seperti itu tuh derajatnya kayak Abu Bakar di zaman sahabat. Abu Bakar ini kan tangan kanannya Kanjeng Nabi. Mustasyarah, tempat Kanjeng Nabi berembuk itu ya Abu Bakar. Ya. Dan tsaniyasnain idzuma fil ghar. Orang kedua
Dari dua orang yaitu Kanjeng Nabi dan Abu Bakar, ya orang keduanya Abu Bakar. Itu orang yang itu kiamat gitu itu. Wes ini kok bahas kiamat. Kita lanjutkan lagi. Jadi memang Kanjeng Nabi itu diutus baina yadayil kiamat. Kalau kiamat itu masih jauh. Kiamat itu turun dulu nanti Imam Mahdi. Imam Mahdi turun perang. Ya. Perang nanti perang lagi. Makanya kan dalam surat Ar-Rum itu kan gitu. Alif Lam Mim. Ulibatil rumu fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Besok bakal menang. Kaum Rum itu bakal menang. Makanya waktu perang di zaman Imam Mahdi nanti ini pahalanya 2 kali lipat, ada yang bilang 3 kali lipat daripada pahalanya orang yang berperang di perang Badar. Perang itu paling besar pahalanya perang Badar. Kenapa? Karena yang dilawan adalah kerabatnya. Ada yang melawan kakaknya, ada yang melawan orang tuanya. Seperti Abdullah bin Suhail, Suhail bin Amr. Suhail bin Amr itu masuk Islamnya belakangan. Abdullah bin Suhail dalam perang Badar sudah ikut perang. Nah ini kan melawan bapaknya. Abu Hudzaifah itu juga melawan bapaknya dan saudara-saudaranya, yaitu siapa, Utbah bin Rabi'ah, sama Walid bin Rabi'ah, sama Syaibah, sama Walid bin Utbah. Walid bin Utbah itu adiknya Abu Hudzaifah, sama Syaibah bin Utbah. Ini banyak, makanya kalau sampai berani perang, berani membunuh, ini kan berarti menguatkan mental. Oh, ini lawannya sudah keluarga sendiri, bagaimana berani mental itu ya. Jadi memang sudah dekat kiamat itu. Fi dhahrihi alamah, di punggungnya ada tanda kenabian. Tuzilluhul ghamamah, kemana-mana Nabi itu selalu dinaungi oleh awan. Kanjeng Nabi itu nggak pernah kepanasan, Makanya kalau ada yang ngaku-ngaku Imam Mahdi itu saya kasih tahu tanda-tandanya. Imam Mahdi itu nggak pernah melakukan dosa. Jadi kalau Nabi itu kan maksum kan ya. Kalau Imam Mahdi ini mahfud, di kelasnya bukan maksum tapi mahfudun fil ahkam. Jadi hukum itu nggak pernah salah. Imam Mahdi itu nggak pernah salah. Makanya kalau ada yang bilang Imam Mahdi itu ikut mazhabnya ini, mazhabnya, ya enggak. Wong Imam Mahdi itu nggak pernah salah. Sedangkan imam mazhab ini masih kelasnya bukan yakin tapi zon. Kita ini mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i apa yang paling benar? Enggak paling benar. Ya bisa mungkin benar Imam Syafi'i, bisa mungkin benar Imam Malik, bisa mungkin benar. Jadi masih yahtamilul khotok wa yahtamilus shawab. Mungkin benar, mungkin salah. Nah, Imam Mahdi mesti benar ya. Karena Imam Mahdi itu mahfudun fil. Terus tandanya Imam Mahdi ini kalau menunjuk ke langit, menunjuk ke burung yang ada di udara, burung itu langsung mati, langsung jatuh mati. Kalau ada kayu kering, tongkat kering itu ditancapkan langsung tumbuh jadi pohon. Itu Imam Mahdi. Jadi kalau belum punya tanda itu, sehebat apapun, bukan Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi itu ada khilaf, ada apakah itu keturunan Sayyid Hasan, apa Sayyid Husain. Tapi yang kuat itu keturunan Sayyid Husain. Karena dari keturunan Kanjeng Nabi yang belum mengambil mahkota, belum mengambil jadi pimpinan itu cuma Sayyid Hasan sudah. Meskipun terus akhirnya mengalah kepada Sayyidina Muawiyah, tapi kan sudah mengambil. Makanya ada juga itu yang keturunannya Sayyid Hasan datang juga mengakui Imam Mahdi. Saya memang bukan saya Imam Mahdi. Coba buktinya, dibuktikan. Oh ya, akhirnya ikut kepada yang keturunannya Sayyid Husain itu. Jadi Imam Mahdi itu keturunan Sayyid Husain. Namanya khilaf ya. Namanya Hamad. Pokoknya namanya sama dengan kayak Nabi. Ayahnya namanya sama dengan
ayahnya Kanjeng Nabi. Jadi sama. Jadi kalau enggak ya ngaku-ngaku Imam Mahdi ya sudah baik, biarkan saja. Itu cari uang. Ya kalau ada orang yang ngaku jadi Nabi cari uang. Aku jadi Nabi, ada yang aku jadi Tuhan. Yang aku jadi Tuhan, siapa yang aku jadi Tuhan? Fir'aun ya. Dilanjutkan aja ini kalau nanti kemana-mana ini saya lanjutkan. Jadi biar kalian seneng baca maulid ini ya. Tadi baca banyak salah-salah, yang titiknya hilang, yang harokatnya diganti, yang kalau kata orang Madura salbut, macamnya salbut. Salbut itu enggak karu-karuan itu salbut. Kalau kata orang sini kan enggak jaleh itu, enggak jaleh. Jadi harus sering baca. Lagu kan juga gitu. Jadi lagunya biar nggak gadok, lagu nggak dipas-paskan. Akhirnya bibirnya yang bingung, ini kayak mana ini? Cengkoknya kayak mana nggak tahu. Apa? Karena belum hafal. Makanya sering baca. Kalau sudah lancar bacanya enak. Ya badratin min haza kulla kamali madza yu'abbiru an ula kama qali. Hafal enak. Jadi pas, enggak ada yang nyantet gitu, enggak ya. Wa ala jami'il ahli wal ashabi man qad khassahum rabbul ula bikamali. Ini harus latihan benar-benar ya. Apa namanya? Grup hadrohnya itu, vokalnya itu harus latihan. Latihan itu jangan cuma latihan bacanya. Bacanya dibenarkan, jangan bacanya salah-salah. Saya kadang dengar assalamun alaik, assalamun alaik. Oh sudah ada alnya, masih ada tanwinnya, itu gimana itu? Kalau ada alnya nggak boleh ada tanwin, ada tanwin nggak boleh ada al. Jadi nggak boleh itu dua-duanya kumpul, nggak boleh. Kayak dalam ilmu mewaris. Ilmu mewaris kok ada ahli waris ini, ada zaud, ada zaujah. Ini tidak mungkin. Sing waris apa? Ya. Ada suami, ahli warisnya ada suami, ada istri. Ini yang mati siapa ini? Kok ini suami dapat warisan, istri ya dapat warisan bareng-bareng. Ini yang mati siapa? Kan nggak mungkin itu. Ya nggak jaleh itu. Kalau kata Gempar bukan nggak jaleh, ya nah, gak genah kabeh. Mana tadi? Tudhilluhul ghamamah tuti'u sahaib, diikuti oleh Mega. Fajriyul jabin. Jadi pelipisnya ini kayak fajar, bersinar. Kalau kita enggak ya, kayak apa namanya itu? Pantat kuali. Kalau Kanjeng Nabi kan fajriyul jabin, kayak fajar. Fajar itu bersinar maksudnya. Kalau kita fajar apaan yang kayak fajar? Ya mengkilat, tapi mengkilat saking hitamnya ya, bukan saking padangnya, saking gelapnya. Lailiyul zawaib, gelungannya itu kayak malamatnya, rambutnya ini hitam kelam. Jadi gak pirang-pirang gitu, orang malah dipirang-pirang. Kanjeng Nabi itu rambutnya hitam, gak usah disemir pirang, semir hijau. Mau niru siapa? Niru Tori Buwes ya? Tahu Tori Buwes ya? Sudah ada menangi ya? Pek Nigria yang rambutnya hijau, di kelabang kayak kacang panjang itu. Tori Buwes potongan niru itu, terus sampai nanti dikumpulkan sama itu di akhirat. Ya, potongannya niru, ya ditiru Kanjeng Nabi itu. Terus ini yang sering salah bacanya, tadi pun salah. Tulisannya pun kadang-kadang ada yang salah memang. Alifiyul Anfi, ini bukan Alfiyul Alfi, bukan. Karena kalau Alfiyu itu berarti bangsa 1000. Maknanya bangsa 1000.
Berarti hidungnya itu sih, oh hidung belang namanya. Ini bukan menguji kanjeng Nabi, ini melecehkan kanjeng Nabi jadinya. Nah, hati-hati ya. Alifiyul anfi. Jadi hidungnya kanjeng Nabi itu kayak alif ngeleret. Kalau kita kan hidungnya kayak bak. Enak sing kayak tak, enak sing kayak bak. Ada yang bilangnya kayak kelampok kepiting. Tahu kelampok sama? Tahu kelampok enggak? Kelampok itu jambu air, itu namanya kelampok kalau kata orang Jawa itu. Jambu air itu. Kelampoknya kepiting itu sama tempelnya podo ya toh. Ya enggak? Lah kalau kanjeng Nabi itu kayak alif nyeleret. Alifiyul anfi. Hidungnya itu kayak alif. Jadi kalau bilang tampan Nabi Yusuf tampan, belum ada apa-apanya, separuhnya itu dengan Nabi Muhammad. Ya. Kenapa di Al-Quran tidak disampaikan kanjeng Nabi itu tampan, kanjeng Nabi itu begini? Tidak perlu. Yang disampaikan adalah Al-Quran, akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin. Kenapa? Biar kita umatnya meniru akhlaknya, bukan meniru berhiasnya. Nanti kalau ditampilkan tampangnya langsung ditiru, wandengnya. Akhirnya umatnya bercermin terus, didelok kok ganteng-ganteng cermin tunduk pecah ya cerminnya. Sudah ganteng wis, kenapa? Gak ada cerminnya, gak ada gambarannya. Bercermin terus. Wong lanang-lanang ini gak ada bercermin, wong wedok biasa bercermin itu ya. Apalagi kalau habis keluar kok ada yang bilang melek, kemenyek, pulang wis langsung bercermin. Masa iya sih elek. Lo kita kadang-kadang kan gitu loh. Kita tuh jelek, gak rumongso nek jelek. Cantik siapa yang bilang cantik? Tampan juga siapa yang bilang tampan? Kita itu kadang-kadang waya saya kok dihormati. Sing arep hormati sampe lu sapa? Wong sampe itu WC. Kita itu WC ya enggak? Tahu WC? Tempat kotoran. Coba perut sampean itu. Kotoran semua kan itu. Digawane di WC. Ngono ki karo mongso nek elek. Mimiul anfi. Mulutnya kanjeng Nabi itu kayak mim. Tahu mim kan? Mim itu lubangnya kecil. Kanjeng Nabi itu kecil, makannya sedikit-sedikit. Mangap. Nah, kita ini umatnya mangap. Makanya bener tadi arusal khofi kayak ini manteni. Kanjeng Nabi itu makanya sedikit. Yang banyak itu sing rewang, awake dhewe sing rewang iki akeh. Sing rewang tukang kora-kora, tukang masang terop, masang terata itu yang banyak makannya itu, sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Makanya ada yang bilang kita dengan kanjeng Nabi itu bedanya sikit. Kalau kanjeng Nabi makannya sikit, kalau kita enggak sikit-sikit makan. Kalau kanjeng Nabi sikit-sikit sedekah, kalau kita sedekahnya sikit. Kalau kanjeng Nabi sikit-sikit senyum, kalau kita senyumnya sikit permut. Mana wong wedok cok merengutan. Mana wong wedok sama nek duwe bojo kok merengut. Pemana wis ireng merengut. Arep ngambung wis nyatone bismillah niat ngambung silit ngono. Lah ireng merengut lek kaya silit. Gitu. Lah kanjeng Nabi itu mimiul anfi. Tadi kayak mem. Mulutnya itu kecil, jadi enggak semua masuk, enggak kayak kita, awak dhewe kabeh mlebu. Jadi dibilang apa? Dibilang asbak, mungkin asbak, apa dibilang tawonan ya tawonan, semua masuk. Jengkol masuk, pete masuk, ayam masuk, kangkung yo masuk, pakis juga masuk meskipun loro ya. Enak juga yang sakit tapi makan pakis. Oh ternyata jadi pendekar kalahnya dengan pakis. Itu repot nanti kalau musuhnya tahu pengapesannya itu ya.
Nuniul hajib, alisnya itu kayak nun, jadi bagus kayak bulan. Kalau kita bukan kayak nun, ya nun wong tulisannya elek kayak tadi melangkar-melungkar gitu, kayak golok ya, golok. Kalau Kanjeng Nabi itu tidak bagus kayak nun. Pendengarannya sam'u yasma'u sharirul qalam. Pendengarannya itu bisa mendengar guratan kolam. Kolam itu apa? Bukan pena. Ya kolam-kolam yang dibuat nulis di Lauh Mahfuz itu. Jadi kayak sampean ini sebelum lahir kan sudah ditulis semua ajalnya. Ini termasuk orang yang celaka, orang yang beruntung. Makanya kan di hadis Arba'in An-Nawawi ada hadis yang keberapa? 3 apa keberapa itu? Yang menjelaskan orang ini beramal sampai seperti amal ahli surga. Tiba-tiba mau mati beramal amalnya ahli neraka, akhirnya mati su'ul khawf. Artinya itu menggambarkan kita itu rasa gaya. Meskipun amalnya, kita itu yang paling penting itu nanti. Innamal a'malu bikhawatimia. Jadi amal itu yang dilihat adalah akhirnya. Makanya kita nggak bisa kita menghina Paulus, tahu Paulus ya? Tahu Paulus, tahu? Hah? Tahu? Nggak tahu? Paulus nggak tahu? Masya Allah. Iki katrok apa kuper apa? Paulus itu pimpinan besar orang Nasrani, orang Kristen yang tempat tinggalnya di Vatikan, di Italia sana. Itu Paulus. Jadi imam besarnya, Imamul A'zam. Kalau kata orang, kalau zaman dahulu khalifah itu ya itu Paulus itu. Nah itu kita nggak tahu loh. Mana tahu dia mau meninggal 1 hari sebelum meninggal baca syahadat, terus melakukan kebaikan. Nggak tahu. Siapa tahu seperti itu terus akhirnya masuk surga. Nggak tahu, makanya kita nggak usah. Kita kalau di dalam Bidayatul Hidayah kan jangan sampai meremehkan orang lain, meskipun orang lain itu jelek sejelek apapun. Di Riyadhus Shalihin sampaikan ada orang itu yang sudah membunuh 99 orang. Akhirnya ingin bertobat, tanya pada ustaz. Yang ditanya ustaznya gak pakai ngerti hukum, tapi senang jawab. Jadi gak punya pengetahuan, tapi akhir ditanya ya jawab gitu aja. Saya ini kalau tobat kira-kira diterima nggak? Nggak diterima. Saya sudah membunuh 99 orang. Kira-kira kalau saya tobat diterima nggak tobat saya? Gak diterima, terus kegedean dosa sama, sudah kebanyakan dosa sama itu, gak diterima. Kata orang itu bunuh aja sekali, bunuh itu. Jadi ustadznya tadi dibunuhnya wis ben genep 100. Salahnya bilang gak diterima tobat saya, tak genepi men genep 100. Genep 100, akhirnya tanya sama orang lain, dijawab bisa, jangankan 100 orang, 1000 orang kau bunuh masih bisa diterima tobat. Akhirnya berangkatlah orang ini untuk menuju tempat tobat. Jadi kayak di sini nih, kayak sekarang ini menuju pesantren lah, pesantren. Saya mau tobat, mau belajar ke kiai pesantren. Berangkat di tengah jalan mati. Setelah mati berebut, malaikat penjaga surga sama malaikat penjaga neraka berebut. Ini sudah membunuh banyak orang, ini harus masuk neraka. Oh nggak bisa ini. Akhirnya diukur sebenarnya sama ya, antara tempat apa namanya dia tinggalkan dengan tempat yang mau dituju itu sebenarnya sama, tapi dengan rahmat Allah akhirnya jaraknya lebih didekatkan jarak menuju tempat tobat, sehingga tobatnya diterima. Ini masuk orang yang baik, akhirnya masuk surga. Basoru ila sabit tibati sakit, pandangannya itu sampai ke langit ke-7, tembus ke langit ke-7 pandangan Rasulullah itu.
Qadamahu qabalal ba'ir, kedua telapak tangannya dicium oleh onta, sehingga dengan sebab mencium kedua telapak tadi onta itu hilang, keluhannya hilang ya. Apa yang dikeluhkan hilang, jadi keresahannya hilang. Amanah bidob, dob itu kalau di sini kata orang sini biawak dob itu. Tapi kalau di sana katanya kadal Arab. Jadi kadal Arab. Kadal Arab ini kesukaan bapak-bapak ini biasanya. Bapak-bapak ini biasanya kalau ke Mekah carinya kadal Arab. Itu hidupnya sampai ribuan tahun katanya kadal Arab. Ya dahu tadharu barakatahuma. Ini kalau kita mau meneladani Rasulullah, ini yang perlu kita teladani ini. Nek sampean qalbu la yafulu wa la yananu walakin lil khidmati alat dawami muraqib, jauh kita ya, sulit ya. Qalbu la yafulu wa la yanamu, hati Rasulullah itu enggak pernah lupa, enggak pernah tidur. Lah kalau kita wonge melek ya ini turu. Lah Rasulullah enggak, matanya tertidur terpejam tapi hatinya enggak tidur. Rasulullah itu. Kalau kita kebalikannya ya, melek wae mripate hatinya turu. Ini Rasulullah, in udhiya yakfu wala yu'aqib. Kalau disakiti beliau itu memaafkan dan tidak membalas. Disakiti jadi dicubit ya, memaafkan tidak membalas. Emang gitu kalau pingin ya gitu ya, biarkan aja. Ada orang mengolok-olok, oh, jelek kan, ya biarkan aja lah. Wong jelek yang bikin bukan sampean. Sampean kon gawe kaya aku urung mesti iso. Bukan urung mesti iso, mesti urung ora iso. Rasulullah itu gitu, jadi disakiti memaafkan beliau, memaafkan, tidak membalas. Wa in khusima yasmut wa la yujawib, kalau ada yang mencela diam beliau, tidak menjawab. Dibilang ini wah, kalau Nabi Muhammad itu kan namanya Muhammad. Muhammad itu artinya terpuji. Abu Jahal itu saking jengkelnya, manggilnya bukan Muhammad, Abu Lahab juga gitu. Makanya akhirnya turun surat tabat yada Abi Lahab itu kan, Abi Lahab itu kalau manggil bukan Muhammad, Muzammam itu berarti tercela, kebalikannya Muhammad. Itu kanjeng Nabi ya diam aja. Kalau dibilang kalau kamu masih kepalamu tak keprok pakai batu, dibilangnya gitu loh kanjeng Nabi. Ya diam aja, diam, tidak menjawab. Kita belajar. Wah, mana bisa? Ya bisa kalau kita ada kemauan bisa. Semua orang itu punya emosi tinggi, semua gampang ngamuan, kepingin menang ke dewe, terburu-buru, tapi dengan belajar kita bisa ya. Semua itu terburu-buru, manusia itu di Al-Quran kan sampaikan khuliqal insanu min ajal, manusia itu diciptakan ya terburu-buru, makanya terburu-buru baca, terburu-buru, akhirnya hilang-hilang ya. Baca itu pelan aja, dibaca pelan-pelan. Boleh buru-buru, nek wis iso maca cepat, nek gurung iso ndak usah buru-buru ya. Banyak yang hilang hurufnya, bukan hurufnya, kadang-kadang kalimatnya yang hilang ya. Akhirnya apalnya ya setengah-setengah hilang ya. Itu Rasulullah seperti itu ya. Jadi beliau itu kalau dicaci sabar, makanya banyak binatang-binatang tunduk dan lain sebagainya ya. Ini mengenai maulid, jadi biar kita tahu Rasulullah itu kayak apa, kita teladani itu ya, kita belajar itu di maulid itu dibacakan. Kemarin ada yang menyampaikan kata Habib Soleh, itu disampaikan bahwa Rasulullah itu akan hadir
setiap kita bikin acara maulid ketika mahalul qiyam, kecuali maulid tiba. Maulid tiba yang kita baca ini namanya maulid tiba, yang mengarang Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Di buku yang Saman pegang itu banyak maulid itu. Ada maulid tiba, ada maulidil azab, ada maulid barzanji, ada maulid syarafil anam. Banyak maulid. Ada lagi maulid simtud duror, terserah yang mana yang mau dibaca sama saja. Tapi tadi saya mendengar ada yang Habib Soleh yang berkata bahwa kecuali maulid tiba maka Rasulullah hadir di semuanya, bukan cuma di mahalul qiyam, jadi di semua Rasulullah hadir. Hadir, cuman kita nggak bisa nengok, nggak bisa melihat karena tertutup mata kita, tertutup apa? Dosa, karena banyak dosanya ya. Makanya banyak-banyak baca maulid, banyak-banyak. Kalau zaman dahulu itu banyak ulama-ulama itu yang mimpi ketemu Rasulullah. Kalau yang hebat bukan mimpi ketemu Rasulullah, jadi memang melihat Rasulullah fil yaqdzah la fil manam. Jadi ya melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga, bukan mimpi. Nek mimpi ini masih banyak ulama-ulama yang sebenarnya masih derajatnya yang tinggi lagi ya sudah bisa melihat fil yaqdzah. Aman pingin mimpi ketemu Rasulullah? Kata Habib Hasan gitu, pingin mimpi ketemu Rasulullah. Ada seorang santri datang kepada kiai, saya itu kepingin mimpi ketemu Rasulullah, pingin mimpi ketemu Rasulullah, ikut saya. Bagaimana Pak? Ya ikut saya. Kamu ngaji dulu di sini, ngaji sampai malam, sampai jam 12, sampai jam 2, jam 3, belum siap ngajinya, baru siap ngaji. Terus disuruh sahur, ayo sahur, kita besok puasa, kamu harus puasa. Ya tidak kuat Pak Yai, pingin ketemu Rasulullah, ya pingin, ya udah sahur, nggak usah akan bantah, pingin ketemu Rasulullah akan bantah. Sahurnya pakai ikan asin, ikan asin itu dikasih ikan asin. Habis makan ikan asin, haus Pak Yai, rasa ngombe tidak boleh, tapi haus. Lebih pingin ketemu Rasulullah, ya pingin, ya wes rasa ngombe, nek ngombe raka pingin ketemu kok, gak usah ngombe. Habis sahur diajak ngaji lagi, mau pulang tidak boleh, nanti dulu kita ngaji dulu. Sampai siang jam 11 baru boleh pulang. Nah silakan kalau mau pulang. Pulang lewat tengah-tengah pasar, taruhlah ke sini lewat Surang gitu, lewat pasar. Di pasar itu ada orang jual es degan, es kelapa muda ya, enggak paham es degan ya. Degan itu kelapa muda itu loh namanya es degan. Jual es degan, ada yang jual es kelapa kopior, ada yang jual es oyen, macam-macam. Ya lewat situ tenggorokannya kering, haus, puasa, akhirnya ya, enaknya ini kalau minum es degan, es kelapa muda ini, kayak apa sekarang. Sampai di rumah tidur, karena belum tidur mimpi minum es degan. Habis itu setelah bangun tidur, setelah dia berbuka, dia sowan lagi kepada kiai, ditanya, piye, bagaimana, sudah ketemu sama Rasulullah? Mboten. Ketemu apa? Saya mimpi minum es degan loh. Nek pikiranmu hatimu utekmu kebek karo es degan ya mesti ae. Maksudnya bagaimana? Artinya kita itu kalau ingin ketemu Rasulullah ya yang banyak menyebut Rasulullah, perbanyak baca sholawat. Jadi beliau waktu itu menceritakan habis perang perang Syria itu kan terjadi perang. Ada orang yang lari orang perempuan tua yang lari dari Syria, lari ke hadapan Habib siapa itu yang dari Jeddah itu, Habib Zaid apa siapa dari Jeddah, lari kepada beliau terus bilang tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Apa anaknya mati? Wah tidak. Kenapa nggak kuat? Saya sudah seminggu
tidak mimpi bertemu Rasulullah. Nah biasanya setiap hari mimpi ketemu Rasulullah. Akhirnya tanya amalannya apa? Kok bisa mimpi ketemu Rasulullah setiap hari? Saya setiap hari baca 30.000 sholawat. Sama berapa ribu? Hah? Berapa ribu? Subuh tidak mau caping sewu wis. Ada yang baca, ada yang enggak. Berapa ribu? Ya kalau misalkan cinta, ingin ketemu, ya harus banyak baca sholawat. Ya. Orang cinta itu berarti kan sering nyebut, ya kan? Sama cinta, mama cinta sama siapa? Gitu. Ya? Sama Manohara, mamanya. Ya sering menyebut Manohara. Kalau disebut namanya gitu saja, senengnya rakawan. Jangankan tahu rumahnya, tahu gang menuju rumahnya itu senengnya, masya Allah. Ada yang pernah jatuh cinta, kayak gitu kalau jatuh cinta itu. Nek belum seperti itu orang tenanan, berarti urung seneng itu. Makanya disampaikan, ada syair yang menyampaikan itu seperti itu. Amuru alat diari Laila. Qabilu dzal jidaro wa dzal jidaru. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi walakin hubbuman sakanat diyaru. Saya melihat rumahnya Laila. Saya cium dindingnya itu saya cium. Yang saya cium dinding itu yang saya cium. Bukan Laila, bukan. Tapi wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi, bukan cinta kepada rumah itu yang membuat saya mencium, tapi walakin hubbuman sakanat, cinta kepada penghuni rumahnya itu. Jadi cium rumah ini sama dengan mencium yang ada di dalamnya. Tembus cinta. Kalau kita belum seperti itu, sejak aku cinta, gombal itu namanya ya. Gombal. Makanya Rasulullah, kalau sampai bilang cinta kepada Rasulullah ya harus banyak menyebut Rasulullah. Dan kalau namanya disebut Rasulullah, ya kita baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita nggak baca sholawat, pelit, bakhilun, pelit, mantukiro indau ismi walam yusolli alaihi. Pelit, orang yang nama saya disebut di sampingnya tapi dia tidak baca sholawat. Ini adalah orang dalam muqaddimahnya pelajaran ustadz ini ya, muqaddimah apa namanya, ilmu mantek itu ada disampaikan seperti itu. Jadi ya harus banyak menyebut, karena orang yang cinta ini mesti banyak menyebut ya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai banyak menyebut. Sampean kok seneng HP? Didi bahas HP. Saya enggak enak ini pakai Vivo ini, enak yang itu loh, Oppo Reno itu. Enggak enak ini, masih enak yang M31, masih enak yang S. Pokoknya bahasanya HP aja, cinta HP itu. Kalau seneng bola, bahasanya bola, jangan perlu sedikit bola. Itu loh, strikernya Juventus itu, Alessandro Del Piero. Sampai karena senengnya sama Alessandro Del Piero, itu sampai di bahasa Arab namanya, itu namanya Del Piero. Sing duwe Melayu, makanya Melayu ini badar. Ya kaya enak, Alessandro Del Piero. Itu lah sampean apa mau yuksarul barku ma'aman ahad kumpul karo Del Piero. Ya. Biasa aja. Ya seneng biasa, enggak terlalu mengidolakan. Mau Maradona, Pele, siapa terserah ya. Mario Kempes atau siapa. Ada itu. Nah, pemain sepak bola ya, bukan Pak Kempes orang Popal itu bukan ya. Nama pemain sepak bola legendaris Argentina namanya Mario Kempes, kurunnya di atas Maradona.
zamannya dengan sejaman dengan Daniel Pasarela, mantan pelatih Argentina. Itu nendang tiang-tiangnya roboh. Ya paling ya pas keropos paling dia. Jadi supaya roboh. Yang jelas tendangannya memang terlihat tendangan geledek, tendangannya keras. Makanya dulu kan ada Gabriel Omar Batistuta. Itu kan tendangannya larinya nggak kenceng, tapi tendangannya kenceng tendangannya. Gabriel Omar Batistuta itu namanya Arab. Gabriel itu Jibril. Orang sekarang nggak bisa bilang, orang Barat kan nggak bisa bilang Jibril, Gabriel. Nggak bisa bilang Mikael, Michael. Nggak bisa bilang Samuel. Walter Samuel, apa Samuel Kufur. Tahu Samuel Kufur ya? Nggak tahu. Backnya Ghana yang hitam legam itu. Kalau mainnya klubnya di Bayern Munich. Itu jadi kalau kita memang cinta kepada Rasul, ayo kita banyak-banyak baca sholawat. Itu mengenai maulid untuk ahli santrinya, ya kita mari banyak-banyak kirim Fatihah kepada para kiai-kiai yang menyebabkan terjadinya kemerdekaan di bumi pertiwi ini. Bukan cuma 45 makan Gestapo aja, para santri, para kiai itu berjuang memerdekakan Indonesia. Bahkan G30 SPKI itu yang banyak berjuang ya para kiai. Musuhnya ya pesantren. Zaman PKI itu ada yang ingin bikin apa namanya wayang, bikin wayang lakonnya Allah menikah. Wah itu PKI digagalkan oleh para santri, gak jadi. Jadi ya kita harus bersyukur, santri ini serbaguna ya. Ketoknya turah-turu, gak mikir turah-turune turah-turah. Tapi ya gitu, waktunya berperang, kita siap berperang. Kita masih terjajah, saya aja masih terjajah. Ini yang menjajah. Ya. Istrinya sama anaknya kadang-kadang kalah sama ini. Istrinya juga sama, suaminya sama anaknya kalah sama ini. Terjajah kita itu. Makanya Kanjeng Nabi itu ketika siap perang Hunain, ada yang bilang perang Hunain, ada yang bilang perang Tabuk. Setelah selesai perang Tabuk itu perang yang paling soro, paling parah, paling payah. Kenapa kok paling payah? Sebab saat paceklik, saat kekeringan perang Tabuk. Jadi air itu tidak ada, sampai kotoran onta itu diperas airnya itu diminumnya dari situ. Makanya berat sekali perang Tabuk itu. Nah, pulang dari perang Tabuk, Kanjeng Nabi dawuh, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari perang yang kecil. Para sahabat tanya, perang payahnya kayak ini, perang kecil, ini yang besar kayak apa? Amal jihadul akbar, jihadun nafs, merangi hawa nafsu. Merangi hawa nafsu ini namanya perang yang paling besar. Zaman sudah kuat merangi hawa nafsu. Hah? Bukan merangi ya, malah menemani ya. Menemani hawa nafsu, lenggang kanggung sama hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu itu apa? Seperti yang dipraktekkan oleh pendiri pesantren Lirboyo, Mbak Yesepuh. Ini merangi hawa nafsunya, tidak makan tempe selama 3 tahun. Karena apa? Karena membayangkan bahwa makan tempe itu enak, jadi tidak dibeli. Kalau kita kan enggak, sayur di dapur enggak enak, kita beli. Masak mie, beli telur, beli ini, cari yang enak.
Kalau Mbak Abdul Karim enggak. Pingin tempe-tempe itu enak, enggak mau, enggak makan, ditinggalkan makan tempe. Jadi ada santri-santri itu yang dulu banyak itu tirakat, ada yang tirakat itu mutih. Tahu mutih sama? Mutih itu makan nasi tok tanpa lauk sama sekali nasi putih. Namanya mutih. Ada yang ngerowok itu malah meninggalkan nasi putih. Ada yang tarkidiruh, tidak makan yang bernyawa. Kalau kata orang-orang Cina namanya jiak jai. Jiak jai ini meninggalkan yang bernyawa. Ini namanya jiak jai. Biksu itu biasanya kalau ingin kesaktiannya jiak jai, ingin membersihkan hatinya. Ada yang seperti itu. Tapi sebenarnya kalau itu juga karena dorongan nafsu, karena untuk memenuhi sesuatu, ya sama aja, itu nggak tirakat, sama ngerawat. Tapi ben keturutan, ben duwe ilmu gini, biar punya ilmu jaran goyang. Yang itu ilmu nih wong wedok biasanya ya. Wong lanang ilmu itu jaran goyang, semar mesem. Punyanya. Kalau jaran goyang itu yang pegang kan ini pelet itu kan wedok. Kalau wong lanang regi rempah mayit itu ilmunya semar mesem. Yongtang piangtung gitu ya, mantranya. Kalau ngerawatnya tujuannya untuk itu, berarti kan ngerawat meninggalkan ini karena ingin terpenuhi keinginannya. Ini berarti kan masih nuruti nafsu. Makanya orang tirakat itu bukan harus ngerawat, bukan, tapi tirakat meninggalkan. Tirakat itu dari tarokat, dari tarkun kan meninggalkan, jamaknya tarokat, banyak hal-hal yang ditinggal, yang diinginkan. Jadi sama pingin es krim, nggak beli es krim, ini namanya tirakat. Ingin OT apa? Bakwan ya. Kalau kata orang Jawa namanya OT. Ada yang bilang uji, ada yang bilang waiji, terserah. Kalau kata orang Sunda namanya bala-bala. Jangan salah, kalau bala-bala boleh dimakan, kalau laba-laba jangan dimakan ya. Jadi Spiderman nanti kalau dimakan. Ya jadi kalau orang santri itu gitu, jadi ini perang. Ayo kita apa namanya, untuk mengingat hari santri ini, ayo kita perangi hawa nafsu kita. Kita ingin ini kita tahan, kita ingin ini kita tahan. Ayo makan itu, kita makan lauk lidah. Lauknya lauk lidah. Lidahnya masing-masing maksudnya. Ya. Lidah. Oh, enak enggak enak itu kan di lidah aja toh. Setelah masuk ke perut itu rasanya sama. Sama enggak? Sama makan ini jengkol, ini pete, ini ayam, sama saja. Malah yang ayam sama kambing itu kalau keluar lebih bau itu daripada yang kangkung ya. Kalau dikeluarkan lebih bau ya enggak? Ayam itu malah baunya enggak karu-karuan itu. Sama makannya kangkung gitu aja ya malah enggak terlalu bau. Ya. Kalau kata basis gitu, kata Al-Mafrulah basis, wis mangan ilate dhewe-dhewe, lawu ilate dhewe-dhewe. Artinya kita itu kalau lapar banget, makan itu cukup nasi sama garam masuk mulut ya enak. Karena apa? Karena lapar. Kalau kita tidak enak ini berarti belum lapar. Kalau lapar itu nggak milih berarti nggak lapar namanya ya. Ayo mari kita belajar tirakat. Tirakat itu bukan cuma ke makanan, tapi juga apa namanya tadi itu ke kesenangan-kesenangan yang lain, termasuk bermain-main itu sama ya. Apa yang kita senangi, ini jangan kita turuti, kita perangi nafsunya. Itu maksudnya seperti itu. Ini untuk mengenang hari santri. Makanya untuk hari santri ini, untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang malam ini diperingati maulidnya, juga untuk segenap para ulama-ulama yang itu dari santri, pejuang-pejuang
ulama yang telah mendahului kita. Mari kita bacakan Fatihah. Alladzina lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedikit lagi untuk hari santri, sampean kalau bisa harus niru santri-santri zaman dahulu. Santri zaman dahulu itu kalau diperintah oleh atasannya tidak pernah membantah, tidak pernah bertanya ini apa alasannya. Inilah yang kemudian ditiru oleh Karang Taruna, oleh kepolisian. Polisi itu kan nggak pernah. Kapolsek diperintah oleh Kapolres, mana pernah tanya? Wedi rawani takok. Tolong, makanya kalau kiai yang pinter, kalau ingin ngapusi kadang-kadang gitu, bilang Pak Kapolsek, ini saya sama Pak Kapolres mau kemari, Pak Kapolsek nggak ngawal. Kapolresnya datang, padahal Kapolresnya belum jadi datang. Itu gitu. Jadi polisi itu nggak pernah tanya. Itu yang ditiru. Lah sekarang polisi-polisi, tentara-tentara itu masih seperti itu. Lah kita santri-santri kok sudah nggak seperti itu. Polisi itu kalau ada bawahnya yang melanggar dihukum. Dihukum sama enak diguyur ngono, enggak disaduk dia. Iya, polisi sama tentara itu kan sepatunya besar itu. Aduh, diam. Itu kalau kena lutut kayak apa sakitnya. Seperti itu tidak pernah mengeluh, malah pernah ada lapor. Tidak pernah. Lalu kita di pesantren malah gini aja sudah lapor salah sama orang tuanya, dipukul. Katanya sampai mencelat 5 meter. Mati mencelat 5 meter. Dipukul rotannya sampai pecah, punggungnya kayak apa jadinya itu. Ayo kita betul-betul jadi santri itu yang pasrah. Jadi santri itu kepada guru, kepada siapapun yang ada di atasnya itu pasrah, seperti pasrahnya mayit tahta yadayil ghusil, baina yadayil ghusil. Seperti pasrahnya mayit pada orang yang memandikan. Mayit sama orang yang memandikan pasrah. Kamu tengok mayit itu, ada pernah yang protes mayit itu? Dimandikan, mau ditelungkupkan, mau kepalanya ditaruh di utara, apa di selatan, di jungkel, no. Ya orang muring-muring, nggak ada yang protes mayit itu. Kalau janji ada yang protes, aku kok mau jungkel nih? Janji itu orang yang mandikan langsung kabur semua, ya. Nggak ada yang protes itu. Cuman kan nggak boleh kita kalau mandikan ditelungkupkan, apalagi kepalanya taruh di bawah, kakinya di atas, nggak boleh. Karena apa? Mayit itu sama dengan orang yang hidup. Jadi ya perlu kita hormati, jangan sampai kita merusak harga diri mayit. Itu intinya itu aja, nggak boleh merusak harga diri mayit. Kalau ya tetap mandikannya tetap sah, cuma dosa. Ya. Makanya belajar yang sungguh-sungguh, sing mempeng nek belajar biar bisa semuanya, bisa baca ini, bisa sholatnya bisa bener, apalagi ini perempuan-perempuan ini ya. Terutama ilmu kewanitaan, ilmu datang bulan itu ya. Ilmu haid itu saya kemarin bilang, ada yang bilang ilmu haid itu mudah, yang penting tahu ja'al manek, zalal manek, beres. Loh iya Pak, haidnya normal. Kalau normal iya, yang penting tahu ja'al manek, zalal manek, ya beres. Kalau zalal manek ya berarti sholat yang sebelumnya kalau bisa dijamak harus dikodoi. Kok berhentinya waktu asar, zuhur gitu, harus dikodoi juga. Orang megur asar tok tapi zuhur juga. Ya memang seperti itu. Tapi kalau sudah tidak normal, terutama kalau sudah berumah tangga, apalagi kalau sudah pakai pil KB, itu biasanya datang bulannya tidak normal. Kadang datang bulan, kadang tidak datang bulan sama sekali, kadang 3 bulan terus keluar darah. Nah, karena seperti ini, ja'al maneknya di mana terus? Terus ini berapa haidnya? Berapa yang dianggap suci?
Nah ini kalau kita nggak belajar benar-benar ya nggak tahu. Ya. Apalagi berurusan dengan cuaca, emang itu perlu bagi orang perempuan. Kalau enggak sampai enggak tahu, mestinya harus kodok sampai enggak kodok. Karena apa? Enggak tahu kalau ini tadi mestinya dihukumi suci, akhirnya sama ada sholat yang ditinggalkan enggak dikodok. Kan salah. Nah, makanya itu penting ya, harus bisa. Jangan sampai, dan harus belajar sama yang tahu, jangan belajar di Google, belajar lewat YouTube. Sekarang gitu, apa ya tubuh YouTube, belajar lewat YouTube. Lah Fatihah nih, siapa kirim Fatihah? Lah hadrati YouTube gitu ya. Adalah orang belajar itu kan dikirimi Fatihah dulu. Kalau belajarnya kepada Google, ila hadrati Mbah Google radhiyallahu taala anhu al-Fatihah. Masa ngono? Hah? Ajar yang benar ya. Jadi ayo kita apa namanya? Santri kita kuatkan apa namanya itu kemauannya dan kecil hatinya, ya, jangan sampai harus berbesar hati. Kalau disuruh apa saja bisa. Nah, sama dari santri itu serba bisa. Santri itu kalau Mbah Sepuh kalau bilang jadi santri itu jadilah kayak paku. Tahu paku ya? Paku tahu. Buat apa paku itu? Buat menyatukan tiang-tiangnya. Ini kamu lihat apa? Tiangnya rumah ini ujurnya nggak sama semua ya. Ini kalau sama semua nggak jadi, niatannya nggak bisa ditaruh. Ya. Kalau ujurnya semua ke sana atau ke sana semua nggak bisa ditaruh ini atapnya. Anda kan bisa ya kurang kuat. Lah inilah yang menyatukan itu paku. Ketika mereka sudah bersatu, nggak pernah ada yang menanyakan ini pakunya beli di mana, capnya apa, nggak pernah ditanyakan. Maksudnya bagaimana? Sama lah dari santri yang ngono di masyarakat menyatukan orang yang pemahamannya berbeda-beda ini disatukan. Setelah mereka bersatu, ya wis bene, sama nggak disebut ini Pak Yai, bene, apa-apa disebut, kan nggak penting. Yang penting itu mereka bersatu, itu yang penting ya. Jangan berpecah belah. Udah malam. Mari kita tutup dengan doa maulid ya, ini karena acara takdim maulid, kita tutup dengan doa maulid. Jadi di maulid itu ya kayak tadi itu Alfiul Alfi itu tulisannya ada. Tulisannya pakai redaksi Alfiul Alfi. Ada juga yang di Mahalul Qiyam. Di Mahalul Qiyam itu wal mala sallallahu alaika. Jangan solu. Kalau solu itu fi'il amar. Sallallahu itu fi'il mati. Kalau solu memerintahkan, tidak pas ya. Ada lagi di doa itu juga ada ya. Di doanya itu juga ada yang kurang pas. Ada bahasa itu kodro sinah. Ditulis di situ tertulis kodro sana. Kira-kira setahun kesuwen. Sinah itu seketipan mata, ngantuk sangat lipan. Jangan sampai saya dibikin lupa kodro sinah. Sebentar pun jangan sampai dibikin lupa. Dalam doa itu ada. Kalau setahun kesuwen lali setahun, gak lali bisa pingsan namanya, bukan lupa ya. Mari kita baca doa maulid. Sebelum baca doa maulid kita bareng-bareng baca wal asri. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikecualikan dalam surat wal asri, yaitu termasuk alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan tadi ya sebelum kita mulai doanya, tadi saya ngomong-ngomong masalah yang baca ini maksudnya sama biar semangat, jangan tambah melempem ya. Saya dulu kalau dibilang gitu terus baca bagaimana supaya besok tampil itu tanpa ada salah sedikit pun, bacanya lancar, nggak ada salah sedikit pun, masuk gak cepet gak apa-apa, penting lancar. Syukur-syukur lancar ya cepet bendang mari ya. Suka lancar, lama juga. Yang dibaca belum semua ini sudah menghabiskan waktu. Lagi kalau semua. Ayo mari kita
Awali dengan bacaan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah, ja'alana Allah wa iyyakum mimma yastawjibu syafa'atah, ja'alana Allah wa iyyakum mimma yastawjibu syafa'atah, ja'alana Allah wa iyyakum mimma yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabis salikin ala manhajil qawim ij'alna min khiyari ummati, ij'alna min khiyari ummati, ij'alna min khiyari ummati wasturna bi dhaili hurmati wakhshurna ghadan fi zumrati wastamil alsinatana fi madhihi wa nusrati wa ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'ati wa amitna ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu ma yadkhuluha wa anzilna fa innahu awwalu ma anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwalu ma yanziluha warhamna yawma yashfa'ul khalaiqi fatarhamha. Allahumma arzuqna ziyaratahu kulla sana, Allahumma arzuqna ziyaratahu kulla sana, Allahumma arzuqna ziyaratahu kulla sana wala taj'alna minal ghafilina anka wala anhu qadrasina. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa ghasalta bima taubati dhunuba wa satarta birida'il maghfirati uyuba. Allahumma innahu kana ma'ana fi sanatil madiyati ikhwanu man'amul qada'u minal wusuli la mithliha fala tahrimhum min thawabi hadhihi sa'ati wa fadliha. Allahumma arhamna idha sirna min ashabil qubur wa afiqna li'amalin salihin yabqa sanahu ala mamaridur. Allahumma ja'alna li'alaika dhakirin wa li na'maika syakirin wa li yawmi liqa'ika minadh dhakirin wa ahyina bi ta'atika mashghulin wa idha tawaffaytana fatawafana ghayra maftunina wa la makhdhulin wa khtim lana minka bi khairin ajma'in. Allahumma kfina syarradh dhalimin, Allahumma kfina syarradh dhalimin, Allahumma kfina syarradh dhalimin waj'alna min fitnati hadhid dunya salimin. Allahumma ij'al hadzal rasul al karim lana syafi'a warzuqna yaumal qiyamati maqaman rafi'a. Allahumma askina min khawdi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan lanat ma'u ba'daha abada wahsyurna tahta liwa'ihi ghada. Allahumma ighfir lana bihi wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa dhawil huquqi alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat qadi wa qadi al hajat wa ghafirudz dzunub wal khati'at ya wahibal adiyat ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah inna nawassalu bihadzal maulid ya Allah bi amali hadzal maulid anta ja'alana wa awladana wa ahlana wa ashabana wa azwana wa dzurriyyatana banatina jami'an man ta'allama fi hadzal ma'had min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa jahli wa dhair waj'alna wa iyyahum min ibadika sholihin waj'alna wa iyyahum ulama'ikal amilin waj'alna wa iyyahum min ahsanin nasi khalqa wa khuluqa. Allahumma ij'al akhira kalamina inda intihai ajalina qala la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi lagi ketika baca fahtazal arsyu fahtazal arsyu darabahu wastibusyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara
wamtalatis samawati anwara wa bajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfara. Itu kan di maulidmu kan ada tulisannya, baca subhanallah walhamdulillah, nggak dibaca langsung aja ya. Jadi nggak enak itu kalau nampak sama orang ini nggak pernah baca maulid, ini waktunya baca subhanallah nggak baca subhanallah. Ada pingin panjang umur, ya. Tadi yang saya sampaikan di muqaddimah tadi adalah qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Itu dibaca 7 kali setiap pagi dan sore, setiap habis maghrib sama habis subuh. Insya Allah sampai kalau masih baca itu ora bakal mati. Nek wis wayahe mati diangelno, nggak bisa baca itu meskipun sampean gak iso atau dibikin lupa sama Allah, dibikin lupa. Jadi sampean wis bar maghrib wis maca berarti aman, ora mati. Maksudnya buat jaga-jaga ya. Oh saya masih bisa baca ini berarti aman dah. Bayai Al-Mahfurlah, Bayai Maimun Zubair itu sampai umurnya sampai hampir 100 berapa 91 atau 92 itu amalannya ya itu. Terus sudah sepuh itu baru ditinggalkan. Bisa aku gak ngamal ini, gak mati-mati. Ya Anwar itu juga sama. Saya waktu pertama kali beliau kesini mojo lakot ja'akum ping 7 subuh sama ping maghrib. Nah itu ya, kepingin umurnya panjang, umur. Mungkin cuma itu ya bisa saya sampaikan. Jadi ini tadi ya oka-oka guyon kita, yang penting ngaji. Ini ngaji tadi kan sudah dibacakan dari tibaknya itu. Guyon wae ngajinya hilang. Jadi ibarat film itu filmnya hilang. Ketutup apa? Ketutup sponsor. Di Lurboyo itu ada gitu. Orang lihat TV itu, nengok TV itu yang ditunggu sponsornya. Loh, kok gak sponsor toh? Jadi di Lurboyo itu kalau ada musim sepak bola kan diputar bareng, nonton bareng sepak bola. Ada yang nggak suka bola tapi ikut nonton. Kenapa? Karena mau di kamar takut. Jadi ketika bolanya main ditunggu, nggak sponsor bal-balan dari sponsor ya 45 menit lagi tak kau sponsor ya. Kok sponsor utamanya heran. Ngenteni sponsor wong kabeh ngenteni bola, jangan malah ngenteni sponsor. Saya nggak suka bola, lah kok main bola? Karena takut. Nah, jadi sampean jangan cari sponsornya, lihat filmnya ya. Acara intinya apa? Acara intinya sepak bola. Nah, sponsornya ajak ngaji. Kalau sponsor itu gak ngantuk ngono ae, ora akeh-akeh. Sponsor ngalang-alang film itu rusak. Demikian ada kalau lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.